Betul pemirsa, meskipun memang kita masih menunggu hasil real count dari KPU, tapi berbagai isu terus bergulir, terutama bagaimana nasib pada saat nanti jika betul Prabowo Gibran yang akan memerintah, karena tadi dikaitkan Prabowo ini adalah bagian dari Orba, sementara Presiden Jokowi yang berada di belakang Prabowo adalah bagian dari penikmat demokrasi saja. Apakah ini nanti akan membahayakan untuk penyelenggaraan pemerintah berikutnya, Bang Erwin? Begini, tadi sudah disampaikan bahwa masyarakat ingin pemimpin yang tegas. Pemimpin yang backgroundnya, latar belakangnya militer juga ya. Dan kemudian kita mengasosiasikan dengan Orba, di mana juga di situ Pak Harto sebagai pemimpin yang tegas juga pada saat itu. Masyarakat ingin pemimpin yang kemudian bisa membawa nuansa baru. Karena kan sekarang ini Pak Jokowi bagaimanapun selalu dianggap petugas partai. Jadi ketegasannya itu seringkali dibentahkan dengan petugas partai oleh partainya sendiri. Nah makanya masyarakat ingin pemimpinnya itu tegas ke depan. Pemimpinnya yang menjadi pemimpin rakyat. Ya. Dan kemudian saya kira bagaimanapun bahwasanya hasil yang kita lihat hari ini itu hasilnya landslide. Hasilnya besar. Saya ingat 2009 SBY menang besar. Pak JK maju jadi presiden, Ibu Mega. Pak JK mengucapkan selamat kepada Pak SBY di hari yang sama real count. Quick count. Ya, di hari yang sama. Jadi tadi sebetulnya Bang Erwin menunggu gak tadi sebenarnya paslon 1 mengucapkan selamat? Kalau tadi dikatakan sama sahabat saya Pak Mardhani, kalau kita berjiwa besar, dan tadi saya sudah salaman dengan Pak Mardhani, beliau percaya dengan hasil quick count. Bahwasanya kalau kita berjiwa besar, kita concede, kita menyampaikan selamat. Karena Pak JK dulu lakukan itu di 2009 pada saat SBY menang landslide. Jadi kita harus melihat bahwa angka ini angka landslide. Jadi menurut Bang Erwin seharusnya tadi ada ucapan selamat? Menurut saya sebaiknya begitu. Kalau kita berjiwa besar ya, kita ingin negara ini pemimpinnya berjiwa besar. Baik, saya coba tanya ke Bang Mardhani ya. Bang Mardhani, kalau tadi Bang Mardhani mengatakan iya percaya real count, tapi pasangan yang didukung oleh PKS mengatakan ini belum finish, belum selesai, masih panjang perjalanan. Kalau Mas Anies dan Gus Muhaimin serta Timnas tentu harus sangat menghargai perjuangan teman-teman di lapangan. Sampai malam ini nih masih jaga TPS. Kalau tiba-tiba Mas Anies mengatakan selamat, maka itu bukan sebuah sikap yang bijak. Tetapi saya juga setuju, jangan biarkan uncertainty ini berlama-lama. Kita harus segera menutup episode ini dan menatap ke depan. Benar, saya setuju sama Mas Eep, ada banyak catatan MK-MK, ada banyak catatan bansos politisasi, tapi benar juga bahwa teman-teman 02 merajai di TikTok, kami kurang. Benar juga teman-teman 02 bisa merebut suara milenial. Mas Hanta Yuda bilang, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, jangankan 3 Mas, 2 menang aja udah jadi presiden. Ini datanya 3. Dan bukan cuma Hanta Yuda yang punya quick count. Carta Politika punyanya Nyuwun Sewu, deketnya ke 03. Mas Burhanuddin, semuanya punya angka yang seragam. Jadi benar ada banyak proses, tetapi juga kita harus menghargai suara rakyat, bahwa rakyat juga punya hak. Dan itu tercermin dalam quick count. Saya masih bisa men-challenge Mas Hanta Yuda kalau survei. Seminggu sebelumnya pun kami masih bisa men-challenge karena anything can happen in the last 2 or 3 days. Tapi kalau quick count hari ini disurvei, hari ini diumumkan. Dengan margin errornya 1 paling tinggi. Nah saya cuma menyatakan bahwa ayo, kita semua harus berjiwa besar, harus negarawan. Ada catatan, betul. Tapi tidak bermakna bahwa pemilu ini harus berlarut-larut dan menghabiskan energi. Justru masyarakat lagi ingin mana yang berjiwa besar, mana yang negarawan, mana tetap. Saya setuju lagi sama saya, tadi saya cek nih. Hasil real count KPU masih 0,5% gitu loh. Mungkin kami berharap KPU segera mempercepat sehingga antara quick count dengan real count cepat segera hasil. Walau apapun tetap pemenangnya hari ini adalah rakyat Indonesia. Baik.
Sudah salaman ya. Kami tahu Bang Mardhani tidak bisa lanjut sampai selesai, tapi kami terima kasih sekali atas kehadiran Bang Mardhani Alisera. Kita berikan tepuk tangan. Oke, sebelum ke Bang Daniel, boleh ya saya minta tanggapin dulu atas pernyataan dari Bang Mardhani tadi ke Mas Adi Praitno. Mas Adi, benarkah seperti kata Bang Mardhani bahwa saat ini tuh ya kalau bisa untuk menyatakan berjiwa besar, menyatakan selamat itu adalah lebih cepat, itu lebih baik daripada kita terus berlarut-larut? Ya, saya kira memang apa yang disampaikan oleh Pak Mardhani dan Gus Jazilul ini sebagai upaya untuk merawat basis konstituen di bawah. Karena penghitungan baik Pilpres dan Pileg ini kan belum tuntas setuntas-tuntasnya. Jadi agak kacau kalau kemudian basis-basis TPS yang mereka ini ada saksi-saksi itu di bawah, kemudian dia harus kabur gara-gara opini yang berkembang per saat ini tentang quick count. Karena ini belum tuntas. Kalau kita mengacu pada Undang-Undang Pemilu nomor 7 2017, quick count, survei opini publik itu kan bagian dari partisipasi politik masyarakat. Tapi banyak yang lupa ini bukan hasil resmi dari KPU. Oleh karena itu wajar sebenarnya kalau 1 dan 3 per hari ini tidak mau lempar handuk. Meski dari lubuk hatinya yang paling dalam ya. Banyak di antara para kawan-kawan 1 dan 3 ini mengakui soal akurasi dan validasi dari hasil quick count. Karena quick count itu adalah fakta-fakta faktual yang dirangkum dari hasil yang sudah diperoleh setiap TPS. Bukan asumsi, bukan prediksi dan bukan dugaan. Tapi fakta yang didasarkan pada hasil yang kemudian direkap di setiap TPS. Nah, yang ingin saya katakan adalah satu hal. Bang Mardhani ataupun Gus Jazil sebenarnya belum tegas secara definitif. Anggaplah misalnya mereka kalah di 2024 dalam konteks Pilpres, mereka tidak mengatakan bahwa saya mendeklarasikan apapun yang terjadi di 2024, kalau kalah saya haram hukumnya menjadi bagian dari koalisinya Pak Prabowo. Oh, itu yang sebenarnya ditunggu. Pak Mardhani masih ngayun, ya. Masih mengayun statement-statementnya antara perubahan atau menjadi bagian dari dalam. Mungkin karena ada pertalian historis dengan Pak Prabowo. 2 kali Pilpres bergabung. Begitupun dengan Gus Jazil. Kalau mau jujur sebenarnya DNA politik ini kan the ruling party. Gus Jazil ini mirip-mirip dengan Golkar. Siapapun yang menang pasti ada di dalamnya. Entah menawarkan diri atau memang digoda oleh kekuasaan politik. Kenapa Bang Mardhani udah tidak tahan untuk menjawabnya? Nanti ya. Yang terakhir Pak Mardhani, satu hal. Kenapa saya di awal mengatakan sebenarnya cobalah sekali-kali misalnya kita itu jangan pernah mengajak yang kalah dalam Pilpres menjadi bagian dari koalisi. Ini kan ada kekhawatiran apa yang disebut oleh Juan Lin soal cacat bawaan dari sistem presidensialisme multipartai. Ada deadlock di situ bahwa presiden terpilih akan dikudeta oleh kekuatan politik parlemen. Enggak bisa, Bu. Presiden di Indonesia itu enggak bisa di impeachment oleh proses-proses yang ada di DPR kecuali dia melanggar undang-undang seperti korupsi dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karena itu sekalipun kuat di DPR selama dia misalnya dalam banyak hal kepentingan politiknya tidak disetujui oleh pemerintah, saya kira ada komunikasi yang bisa dikomunikasikan. Karena kalau kita membaca kecenderungan rata-rata partai, kepentingannya kan beda. Ada di Pilpres, ada di Pileg. Banyak undang-undang yang dia harus berkompromi dengan kepentingan politik kekuasaan. Pak Mardhani boleh oposisi, tapi sering juga berkompromi dengan PDIP yang ada di dalam. Karena ada titik temu soal undang-undang. Revisi undang-undang KPK, tentang cipta kerja, kemudian tentang undang-undang ITE dan seterusnya. Jadi kekhawatiran presiden minority, presiden terpilih tapi minoritas di parlemen akan berakhir deadlock atau impeachment. Saya kira di Amerika Latin mungkin terjadi, tapi di Indonesia tak akan pernah terjadi, Pak. Yang bisa menggulingkan presiden terpilih hanya proses impeachment melalui people power, bukan melalui proses-proses parlemen. Jadi Bang Dhanil jangan pernah merayu PKB, jangan pernah merayu Nasdem, jangan pernah merayu Pak Mardhani, jangan pernah merayu PDIP, jangan pernah merayu P3, jangan pernah merayu Hanura untuk menjadi bagian dari koalisi pemerintah. Bakal bisa dirayu gak Bang Mardhani? Ini. Nikmati senikmat-nikmatnya. Kita di PKS kami kan mendeklarasikan diri partai Islam ya. Dan kami betul-betul menjaga adab serta integritas. Karena itu kami dekat dengan Pak Prabowo. Tapi ketika Pak Prabowo bergabung dengan pemerintahan, kita diajak ngomong. Tapi kita katakan monggo, haknya Pak Prabowo kalau mau gabung Pak Jokowi. PKS tetap oposisi. Dan saya tidak ingin menanggapi Mas Adi yang mengatakan PKS tidak jelas. Sejak zaman Jokowi pertama, Jokowi kedua, PKS tegas oposisi. Kita tolak IKN, kita tolak Omnibus Law, kita tolak beragam undang-undang.
Dan itu cukup sangat jelas buat PKS. Jadi kalau sekarang tiba-tiba kita mengatakan oposisi, ya tidak tepat. Wong keputusannya juga belum. Oke. Biarkan prosesnya berjalan. Tapi PKS akan istiqomah. Dan kami tidak takut untuk menjadi oposisi. Karena itu juga jalan mulia untuk membangun negeri. Oke, baik. Bang Daniel dan juga narasumber lainnya silakan ditanggapi. Kita juga akan membahas nanti soal pileg karena ada anomali yang terjadi ketika hasil quick count mengunggulkan Prabowo Gibran, tapi justru di pileg yang masih tetap berjaya berdasarkan quick count itu tetap adalah PDI Perjuangan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.